Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam itu bukan agama yang menekankan sesuatu atau meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Semua syariat-syariat Allah, ya, itu semuanya mampu dilakukan oleh manusia dan tidak pernah bila dilaksanakan itu membuat sesuatu yang menjadi sulit. Salah satunya adalah bentuk kecintaan manusia kepada benda-benda yang ada di dalam kehidupan ini. Dalam Al-Quran disebutkan terang-terang dalam Ali Imran surat ayat 14, ya, bahwa ada salah satu atau bukan salah satu, beberapa fitrah manusia yang menyukai sesuatu dan itu diakui oleh Al-Quranul Karim. Ya. Di sini disebutkan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya, jadi kan terasa indah, ya, terasa indah untuk dicintai dalam pandangan manusia, yaitu cinta terhadap apa-apa yang dia inginkan. Hubbus syahawat, cinta kepada syahwat, kepada sesuatu yang dikehendaki oleh hati kita, ya, oleh jiwa kita, itu diakui oleh Islam. Seperti misalnya, ya, cinta kepada perempuan bagi laki-laki, cinta kepada laki-laki bagi perempuan, ya. Walbanin, ya, juga cinta ataupun cenderung kepada anak-anak keturunan. Senang kita dengan anak-anak keturunan kita, senang kepada anak kita, cinta sayang sama anak kita. Nanti kalau udah punya cucu juga kita sayang dan sayang banget. Bahkan seorang kakek nenek itu biasanya lebih sayang ke cucunya ketimbang sama anaknya. Kebanyakan begitu. Kan mungkin ada bapak ibu yang sudah punya cucu, paling merasakan, ya, kayaknya lebih sayang sama cucunya gitu ya ketimbang anaknya. Kemudian juga cinta kepada harta benda, ya, cinta kepada emas, kita kepada perak, ya, perhiasan-perhiasan. Cinta kepada kuda. Zaman sekarang kuda-kuda pilihan ini maksudnya adalah kendaraan yang bagus-bagus, ya. Kemudian senang juga kepada hewan ternak dan sawah ladang. Hewan ternak di sini bisa dianggap sebagai hewan, benar-benar hewan, ya. Kita ada yang suka sangat hewan, sangat suka dengan hewan. Ada juga hewan ini diartikan dengan aset-aset usaha, ya, sawah dan ladang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penutup yang sangat bagus, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia punya rasa suka dengan itu semua, tetapi Allah menegaskan zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itu semuanya adalah kesenangan hidup di dunia. Sementara kita punya kehidupan hakikinya ada di akhirat sana. Ya, bukan dalam konteks kita bersenang-senang hanya di dunia. Itu hanya sementara dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini artinya, ya, bahwa Islam itu, ya, agama yang realistis. Dia bukan kisah-kisah ataupun cerita kosong. Dia bukan agama yang mengajarkan satu idealita yang memang sulit untuk dibangun oleh manusia ataupun orang yang memeluk Islam. Semua ajaran-ajaran Islam realistis, ya, sangat mungkin dilakukan oleh manusia, ya. Dan apa-apa yang dilakukan oleh manusia berdasarkan ajaran Islam itu, ya, sifatnya bukan ataupun tidak akan membuat manusia itu menjadi susah, menjadi berat, ya. Karena agama Islam itu sifatnya manusiawi, seimbang, tidak terlalu berat ke kanan, tidak terlalu berat ke kiri. Dia selalu ada di jalan tengah, ya. Orang-orang sering mengatakannya Islam itu moderat, ya, i'tidal, ya, ada di tengah-tengah, tawazun, dia seimbang. Agama Islam nggak mengajak orang untuk terlalu terbawa ke langit gitu, ya, sehingga kisah-kisahnya itu sangat luar biasa, kita nggak bisa ngikutin gitu, ya. Ketika Islam berbicara tentang hubungan perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan, Islam memberikan syariat tentang pernikahan yang sangat baik gitu. Justru pernikahan itulah yang menyempurnakan keimanan dan agamanya gitu kan. Luar biasa sekali gitu. Sementara ada agama-agama lain yang mensyariatkan, ya, pemeluknya justru tidak menikah. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu semuanya, ya, kita pahami betul bahwa dalam ayat tadi juga disebutkan cinta kita yang memang tumbuh dari jiwa kita ini, ya, memang diakui oleh agama ini gitu. Kecenderungan kita kepada lawan jenis, kecenderungan kita suka kepada hal-hal yang bersifat perhiasan, ya. Seperti ini. Ini pelajaran pertama kita. Kita cenderung kepada lawan jenis. Itu sudah diakui dan memang Allah siapkan
fitrah itu kepada kita. Kita cenderung bangga sama anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Kita cenderung senang kepada benda-benda dan perhiasan, apapun bentuknya. Contohnya adalah emas dan perak dan kemudian yang lain-lain. Terutama di sini adalah konteksnya orang-orang perempuan ya. Karena kecenderungan pada benda perhiasan dalam konteks emas dan perak ini lebih dominannya kalangan perempuan. Kalau laki-laki mungkin lebih rendah.